Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Kemarin kita ini sudah belajar sampai dengan isim yang dijarkan sudah. Ini sudah, majrurat, majzumat sudah. Kemarin adad juga sudah, angka-angka ya. Dan ini sudah juga. Tahun sudah. Ini ya. Ini isim-isim ghairu munsharif ya. Ya, kita lanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, isim ghairu munsharif. Apa Mutahhir yang kamu tahu tentang isim ghairu munsharif? Isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim yang tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasrah. Misalnya apa yang kamu tahu? Contoh katanya. Ya, nama. Ya, nama. Fatimah terus? Ibrahim. Siapa? Ibrahim ya, Fatimah, Ibrahim. Kenapa Fatimah dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif? Ibrahimu ya, Fatimatu. Nah ini ya, tahu nggak kenapa Fatimah termasuk kategorinya isim ghairu munsharif? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas tahu jenis, tahu namanya ya. Nah di sini ya ternyata ada. Kita nggak perlu menghafalkan satu persatu ya, satu persatu nama. Dulu kan kita metodenya mungkin menghafal. Nama ini termasuk Ahmadu ya, Usman ya, dan nama-nama yang lainnya. Tapi di sini ya ada pembagiannya, ada pengkelompokannya. Yang mana? Yang pertama dikelompokkan menjadi alasannya, berdasarkan alasannya ada illatun wahidatun, satu ilat, ada illatani, dua ilat ya, ada yang dua ilat. Intinya itu. Yang pertama, yang satu ilat ada al-ismu al-makhtumu bi alif ta'nis al-mamdudah, yaitu isim yang diakhiri dengan alif ta'nis ya, alif ta'nis mamdudah. Alif mamdudah itu adalah alif ya, dan ada hamzahnya. Ada alif, ada hamzahnya. Kita langsung lihat. Nah ini ya. Yang satu ilat yang dengan satu alasan, satu sebab, yaitu ada isim yang huruf akhirnya adalah alif mamdudah. Alif setelahnya ada hamzah. Ini namanya alif mamdudah. Ya, alif di sini ini alif tambahan ya, bukan alif asli. Alif tambahan ya. Karena huruf aslinya misalnya cuma ada 3 yang berada di akhir kata setelah 3 huruf asli. Nah ini huruf aslinya ada 3. Sementara alifnya adalah alif tambahan. Ya, seperti kita lihat di dalam contoh ada hamra'u. Hamra'u ini alifnya alif tambahan. Kata dasarnya hamura atau hamrun. Asdiqa'u ini alifnya tambahan. Asalnya sodiqun, asdiqa'u. Alimun, kata dasar huruf aslinya cuma 3. Ain, lam, dan mim, dan ini alifnya adalah alif tambahan. Maka kalau ada yang belakangnya alif mamdudah ya, maka semua kata yang ada alif mamdudahnya, semua isim ya yang ada alif mamdudahnya di akhir, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Misalnya tadi di sini dikatakan akhaztu ad-dina an ulama'a salihina zahidina. Akhaztu saya mengambil apa? Ad-dina. Ad-dina sebagai maf'ulun bih. Saya mengambil agama. Maksudnya mengambil ilmu agama an ulama'ah, dari ulama. Yang mana kita tahu an ini adalah huruf jar
ya. Maka ulama di sini ya i'rabnya adalah ismun majrurun ya, tetapi majrurnya menggunakan fathah karena dia isim ghairu munsharif. Maka nanti cara mengi'rabnya ulama adalah bagaimana? Ulama ismun majrurun ya, ismun majrurun bi'an, ismun majrurun bi'an. Nanti wa alamatu ya, wa alamatu jarrihi ya, tanda jarnya apa? Fathatun ya, fathatun zahiratun fi akhirih ya, li'annahu apa namanya, ismun la yansarifu atau li'annahu ismu ghairu munsharif ya, karena dia isim ghairu munsharif. Makanya tanda jarnya menggunakan fathah ya, an ulama'a. Misalnya juga kata-kata du'afa, du'afa'u ya, fuqara'u ya, ini fuqara, fuqara'u ya, fuqara. Ini hamzahnya dan ini dikatakan hamzah mamdudah, ini merupakan tambahan ya, karena kata dasarnya cuma 3, fa, huruf aslinya cuma 3, fa, qaf dan ra. Sedangkan alifnya, alif mamdudah, ini tambahan. Maka yang begini termasuk kategorinya nanti isim ghairu munsharif. Nah itu ya, itu kategori yang pertama, yaitu kategori yang satu ilat, isim yang berakhiran dengan alif mamdudah. Yang kedua, coba dibaca dulu Mutahhir, kelihatan nggak? Al-ismul makhtumu bi alif ta'nif al-maqsurah. Alif ta'nif maqsurah adalah alif tambahan yang berada di akhir kata setelah 3 huruf asli. Contohnya adalah marada, sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini kategori yang kedua yang termasuk isim ghairu munsharif dengan alasan satu ilat. Yang pertama tadi adalah bentuknya. Bentuknya ada alif mamdudah. Alif mamdudah adalah alif yang ada hamzahnya. Setelah ini, setelah tadi, sekarang adalah isim ya, kata benda, ini isim ya, yang berakhiran dengan alif maksurah. Alif maksurah adalah alif maksurah itu alif yang belakangnya alif ya, alif begini atau begini ya, itu alif ya. Nah, alif maksurah yang ada setelah 3 huruf asli. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah alifnya adalah alif tambahan ya. Ini yang menjadi garis bawah adalah alif tambahan. Kalau dia alif asli, maka seperti kemarin dia masuknya kategorinya isim ghairu munsharif. Bukan isim ghairu munsharif, dia masuknya i'rab takdiri. Kalau alifnya alif asli, ya ini kalau alif tambahan dia masuknya masuk sini, masuk isim ya ghairu munsharif. Alifnya tambahan, ya isim ghairu munsharif. Maksudnya apa? Kata dasar, kata aslinya, kata dasarnya berasal dari 3 huruf saja, atau ini bukan termasuk huruf aslinya. Maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Seperti mardo. Mardo kata dasarnya apa? Mutahhir. Marado. Ya, ma, ro dan do. Nah, ini kan kata dasarnya. Sedangkan alifnya adalah alif tambahan ya. Sukara kata dasarnya apa? Sakaro. Ya, sakaro. Ini kata dasarnya. Maka alifnya adalah alif tambahan. Ya, berbeda dengan misalnya kata Musa atau al-huda ya. Al-huda. Maka huda di sini ya, atau misalnya kata al-fata. Ya, al-fata. Fata artinya apa? Pemuda. Ya, pemuda ya, pemuda. Maka kalau dalam kata-kata huda, al-fata, ini alifnya alif asli kan? Ya, alifnya bukan alif tambahan. Memang itu termasuk salah satu dari hurufnya, al-fata. Memang terakhirnya ada huruf alifnya, ini huruf asli. Maka kalau huruf asli ya, maka nanti huruf asli ya, hurufnya asli, maka nanti dia i'rabnya bukan
isim ghair munsharif, melainkan i'rab takdiri. Ini masuknya i'rab takdiri seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Nanti i'rab takdiri ya, ketika rafa misalnya wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ya, dhammatun muqaddaratun alal alifi, itu namanya isim namanya i'rab takdiri. Ya, kalau huruf akhirnya adalah alif asli ya. Sedangkan kalau huruf tersebut adalah tambahan, maka nanti masuknya isim ghairu munsharif ya, isim ghairu munsharif. Seperti tadi kata ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ini sukara i'rabnya sebagai apa? Mutahhir. Ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. Ya, kedudukannya di dalam kalimat sebagai apa dia? Mansub dari mana? Antum sukara. Alladzina amanu taqrabuus salat. Coba kita lihat. La taqrabu ini berarti fi'il fa'il ya. Fa'ilnya kan domir antum ya. As-salata maf'ulun bi ya, maf'ulun bi. Wa antum sukara. Ini sebetulnya wa antum sukara ini adalah hal. Dia menduduki posisi hal mansub. Ya kan? Hal mansub. Artinya apa? Jangan kamu dekati salat dalam keadaan gitu kan. Hal mansub yang mana hal ini ya dia berbentuk jumlah ya, berbentuk kalimat. Jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah di sini? Wa antum sukara. Ya, ini wa antum sukara. Ya, wa antum sukara. Wa-nya waw hal ya. Ininya waw hal. Wawul hal. Nah, ini wa antum sukara dia mubtada dan khobar ya. Yang mana di dalam jumlah ini ya, jumlahnya terdiri dari mubtada dan khobar. Antum sebagai mubtada, sukara sebagai khobar ya. Maka nanti di sini sukara ya. Nah, dia termasuk apa namanya isim ghairu munsharif ya, karena dia marfu ya, dia marfu ya, isim ghairu munsharif masuknya. Nah, itu yang isim tambahan ya, yang huruf akhirnya berakhiran dengan alif, alif maksurah yang tambahan ya, alif maksurah yang tambahan, bukan alif asli ya. Kalau alif asli nanti i'rabnya adalah i'rab takdiri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang merupakan terakhir dari yang satu ilat. Ada nanti sighahnya sighah muntahal jumu. Coba dibaca dulu Mutahhir. Ketiga, sighatul muntahal jumu. Sighah muntahal jumu adalah jamak taksir yang setelah alifnya ada dua huruf atau lebih. Contohnya adalah qawaidu, qabailu, darahimu, faraibu, syaraitu ya. Jadi bacanya tetap darahimu kalau dia rofa ya, kecuali nanti majrur atau dia mansub. Darahima kemungkinannya cuma dua, himu atau hima ya, himu atau hima, enggak ada himi ya. Nah, ini muntahal jumu. Muntahal jumu singkatnya dia mengikuti wazan fa'alil ya, fa'alil ya, atau fa'alil ya, fa'alilu atau fa'alilu ya, fa'alilu ya, fa'alilu. Qawaidu ya, qabailu, pokoknya setelah ya dua huruf ya atau lebih nanti dia ada alifnya. Setelah dua huruf atau lebih nanti ada alifnya ya, alifnya ada ya, jamak taksir yang setelah alifnya ada dua huruf atau lebih ya. Setelah alifnya nanti ada dua huruf, lilu atau lilu, ada dua huruf atau lebih. Misalnya di sini qawaidu ya, qawaidu, qabailu, darahimu, faraidu, syaraitu,
Yang fa'alilu misalnya masabihu ya. Masabihu ada ya-nya. Setelah alif ada 3 huruf. Masabihu. Kalau qawaidu setelah alif ada 2 huruf. Qabailu juga ada 2 huruf. Darahimu ada 2 huruf. Setelah alif ya. Faraidu ada 2 huruf. Syaraitu ada 2 huruf. Ya, yang 3 misalnya ini masabihu, mafatihu ya, mafatih. Misalnya ya, mafatihu. Mafatihu ya. Ini termasuk apa namanya? Wazan sigah yang ini nih, muntahal jumu fa'alilu. Kalau qawaidu dia mengikuti fa'alilu ya, qabailu juga sama, darahimu sama. Pokoknya sigah muntahal jumu yang mengikuti fa'alilu atau fa'alilu, nanti dia termasuk isim ghairu munsharif. Itu kategori yang ketiga. Misalnya di dalam contoh disebutkan malaka zaidun ya, darahima, kasi apa nih, kasirun apa kasirin? Malaka malaka zaidun. Ini yang betul apa nih? Kasih. Ini betul nggak nih? Kasirun. Malaka zaidun darahima, kasih. Harusnya kasiron ya. Iya, harusnya kasiratan lagi. Coba kita lihat di web. Kalau di web bagaimana? Apa salah? Salah ketik atau enggak nih? Harusnya kan darahima. Ya, mana tadi? Ya, kalau di website ini kelihatan nggak tulisannya? Malaka zaidun darahima katsiratan. Ya, kalau di website tulisannya katsiratan. Nah, ini mungkin salah ketik nih. Maka kita perbaiki ya. Darahima katsiratan. Sebab katsiratan dia sebagai apa katsiratan? Sebagai apa kedudukannya? Malaka zaidun darahima katsiratan. Tamyiz bukan. Bukan tamyiz. Ini fi'il. Zaidun sebagai malaka fi'il, ya kan? Zaidun berarti sebagai fa'il. Darahima sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih. Mansub apa marfu? Maf'ulun bih mansub. Nah, dia mansubnya menggunakan fathah tapi tidak ditanwin. Katsiratan berarti na'at ya. Na'at dari darahim. Makanya dia tawabi, mengikuti man'utnya yang mansub. Maka na'atnya juga mansub. Nah, darahima ini kan jamak taksir. Ya. Kalau jamak taksir li ghairi aqil, maka naatnya berupa muannas ya. Kalau jamak taksir ya, jamak taksir li ghairi aqil, kan begitu kan? Jamak taksir li ghairil aqil, maka nanti dia dianggap apa namanya muannas ya, hukumnya dia muannas. Maka sifatnya adalah katsiratan ya. Darahima katsiratan ya, sebab darahim adalah jamak taksir li ghairil aqil, kecuali untuk orang ya. Kalau orang maka nanti sifatnya ya dilihat orang tersebut laki-laki apa perempuan, sedangkan untuk benda semuanya nanti muannas. Nah, gitu ya. Itu yang selanjutnya ya. Selanjutnya ada yang kemarin ya, ada 2 ilat, ada alamiyah ma'at ta'nis. Coba dibaca dulu Mutahhir. Satu, alamiyatu ma'at ta'nis, yaitu isim alam atau nama yang juga disertai dengan ta'nis. Contohnya adalah Fatimatu, Hamzatu, Muawiyatu. Coba dibaca contohnya. Intaqaitu bihafsata fi tariqi.
Coba lihat di sini. Saya bertemu Hafsah di jalan. Ya. Intaqaitu ya. Ya, kita lihat di sini. Kalau tadi satu ilat, kita ulangi, ada tiga kategori. Yang pertama yang kata akhirnya ada hamzah, ada alif ya, bukan hamzah, alif namanya alif mamdudah, ada alif ada hamzahnya. Yang kedua ada alif maksurah. Yang ketiga sighah muntahal jumu. Yang selanjutnya, ini kita kembali dulu ke tabel. Nah, kalau dia dua ilat, dua alasan. Alasan yang pertama adalah alamiah. Kalau alamiah nama orang, ini nama, bisa nama orang atau nama kota, nama tempat ya, maka ini bisa ya. Yang pertama alasannya nama, yang kedua adalah sifat ya, wasfiyah. Nah, cuma nama orang, enggak semua nama orang termasuk isim ghair munsharif. Nama orang yang bagaimana? Maka alasannya ada dua nanti. Satu karena dia nama orang, kedua misalnya karena ada tanda taknisnya. Ada tambahan huruf-huruf yang lainnya atau mengikuti wazan yang lain. Nah, ini nama orang. Yang pertama adalah nama orang yang bagaimana? Nama orang yang ada taknisnya ya. Ada tak marbutohnya atau ada tak yang seperti ini. Ada taknya pokoknya. Baik itu nanti dia muzakkar ataupun muannas. Selama dia ada tak marbutohnya, maka dia termasuk isim ghair munsharif. Seperti Fatimatu. Ini kan kita nggak bilang Fatimatun, tetapi Fatimatu, nggak ada tanwinnya. Fatimatu. Ini perempuan. Hamzatu. Hamzah ini laki-laki kan? Hamzah laki-laki. Muawiyatu. Muawiyah juga laki-laki. Hafsatu. Hafsah nama untuk perempuan, dan banyak lagi misalnya Tolhah ya, Tolhah ya, Tolhatu kita katakan ya, Tolhatu. Atau misalnya yang ada taknya lagi, kemarin disebutkan apa? Ada Tolha, ada Usamah ya, Usamatu. Maka yang ada tak marbutohnya semuanya nanti termasuk isim ghair munsharif ya. Aisyah. Seringkali di hadis kita menemukan an Aisyata ya, an Aisyata. Bukan Aisyatu, an Aisyata ya. An Aisyata radhiyallahu anha, an Aisyata. Kita tahu an di sini adalah huruf jar, maka setelah huruf jar harusnya majrur. Maka di sini majrurnya bukan menggunakan kasrah, tetapi dia majrur menggunakan fathah, sebab ini adalah isim ghair munsharif ya. Misalnya lagi an Abi Hurairata, an Abi Hurairata. An ini majrur, huruf jar, abi majrur ya. Isim majrur, an Abi Hurairata ya. Hurairata ya, Hurairata bukan Hurairati ya. Ini aja majrur, ini juga harusnya majrur. Ini majrur karena kemasukan an. Ini majrur karena ini idhofah dari abi Hurairah, Hurairata kita baca, bukan Hurairati. Pokoknya nama orang nanti yang ada tak marbutohnya nanti masuknya kategori isim ghairu munsharif. Contoh di sini intaqaitu. Ini intaqaitu berarti fi'il fa'il ya, karena ada fi'il termasuk domirnya ana. Kalau domir ana nggak perlu disebutin anaknya. Intaqaitu anak nggak perlu. Ini salah, fi'il fa'il. Fa'il salah tuh, fi'il fa'il pokoknya. Salah tulis. Ini fi'il fa'il bi hafsah ta ya. Bi hafsah ta, ini bi adalah huruf jar, hafsah adalah isim ghair munsharif, isim majrur, tapi majrurnya menggunakan fathah sebab dia adalah isim ghair munsharif ya. Itu ya, yang kedua nama orang ya. Untuk nanti sebetulnya ini untuk membedakan isim nama orang dengan isim lain. Isim lain misalnya yang ada tak marbutohnya, misalnya nama orang Syarifah. Nama orang Syarifah. Syarifah ini kan memang berasal dari bahasa Arab ya, Syarifah. Apakah Syarifah yang bermakna mulia atau memang nama orang namanya Syarifah ya? Orang namanya Hanifah kan ada, orang namanya Hanifah, orang namanya Syarifah. Untuk membedakan dengan isim yang lain, apakah dia ini nama atau mungkin nama orang, maka nanti dibedakan dia tidak ada tanwinnya. Misalnya an Aisyah,
Aisyah, kata Aisyah ini itu kan juga berasal dari isim fa'il kan, fa'ilun, Aisyun, Aisyatun ya. Aisyatu itu adalah isim fa'il. Nah, untuk membedakan dia digunakan sebagai nama, apa itu termasuk isim muannas biasa, maka dibedakanlah dia menjadi isim ghair munsharif. Maka tidak ada tanwinnya nanti. Syarifah, syarifatu ya. Kalau syarifatu berarti nanti dia sebagai nama ya. Kalau dikatakan ada tanwinnya, oh berarti dia isim biasa ya. Berarti nanti kalau ada tunnya, maka nanti dia dikatakan sebagai ya isim biasa yang mengikuti wazan fa'ilun. Ini namanya sifat musyabbahah ya. Sighahnya adalah sifat musyabbahah ya, mengikuti wazan fa'ilun. Apakah kalau nggak ada tanwinnya, tu saja, maka dia adalah sebagai nama. Nah gitu ya, intinya untuk membedakan nama orang dan isim ya bahasa Arab yang muannas yang lainnya. Misalnya ada orang namanya Faizah, Faizatu ya, memang nama. Sedangkan Faizah itu kan memang termasuk bahasa Arab ya, Faizatu. Nah ini tun apa tu? Ada tanwinnya apa enggak? Kalau digunakan nama maka dia tidak ada tanwinnya ya. Maka kalau digunakan sebagai isim biasa, misalnya pemenang juara, Faizah kita katakan ya, Faizatun ada tunnya. Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah isim alam atau nama orang yang ada tak taknisnya ya, ada tak muannasnya. Selanjutnya alamiyah ma'a waznil fi'li, dilanjutkan. Dibaca Ustaz? Iya dibaca. Dua alamiyatu ma'a ziyadatil fi'l al-alifi wan nun. Adalah isim alam atau nama yang ditambahkan di alif dan nun. Contohnya adalah Salmanu, Imranu, Utsmanu. Oh ya, yang kedua ya. Oh ya, yang kedua. Al-ahaditsu. Al-ahaditsu. Apa bacanya? Murawiyatu. Al-marwiyah. Marwiyah. Al-marwiyatu an Utsman. Al-marwiyatu an Utsmana. An Utsmana. Qalilatun. Ini khobar ya, khobar. Ya, al-ahadits, hadis-hadis, dia na'at, dia mubtada, dia na'at. Hadis-hadis yang bagaimana? Yang diriwayatkan. Al-marwiyah yang diriwayatkan. Hadis-hadis yang diriwayatkan, ya ini yang berarti sebagai na'at. An Utsmana ini jar, ini namanya majrur, isim majrur. Ya, majrur. Qalilatun adalah khobar, khobar dari mubtada yang ini. Ya, ini khobarnya, khobar. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Umar, kenapa? Qalilatun, sedikit. Ya, ini kategori yang kedua, nama orang yang bagaimana? Yang pertama tadi nama orang yang ada tak marbutohnya. Yang kedua, nama orang yang ada alif dan nunnya di akhir. Ada alif dan nun. Ya, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Misalnya ada nama orang Salman. Ya, Salman, Imran, Utsman. Banyak lagi nanti ada namanya Hamdan, ya, Hamdan. Apalagi misalnya Hamdan, Utsman, ya. Tadi ada Utsman, Imran udah. Ya, Hamdan, Marwan, ya, termasuk Marwan, ya, Marwanu, ya, Hamdanu, ya, Marwanu. Nah ini ya, nama-nama ini ya termasuk kategorinya isim ghair munsharif. Sebab dikatakan ini nama-nama yang ada alif nunnya adalah serupa dengan tasniyah. Ya, mirip dengan tasniyah. Maka nanti kalau tasniyah kan ani, harakat akhirnya adalah ani, ya. Kalau tasniyah adalah ani. Kitabun, kitabani, ya, ada kasrahnya kalau dia tasniyah. Sedangkan kalau dia merupakan isim nama orang, maka nanti tidak ada kasrahnya, melainkan kasrahnya menggunakan fathah. Nah, ini gunanya untuk membedakan nama orang dengan isim tasniyah. Ya, Hamdan.
Hamdan, tidak ada hamdani. Imrani, bukan berarti dari Imrun, Imrani. Itu kan mirip dengan tasniyah ya. Usmana ya. Itu kan bukan seperti Usmun, Usmani ya. Tidak ada kan Salmun, Salmani ya. Kalau ada Salmani berarti dia serupa dengan tasniyah dong ya. Kitabun, kitabani ya. Qalamun, qalamani. Nah, kalau ada kasrohnya nanti dia serupa dengan tasniyah, maka nanti dia dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Pokoknya yang ada alif dan nunnya gitu ya. Ya, yang ada alif dan nunnya supaya membedakan dengan tasniyah ya. Yang ketiga, ada siapa di sini yang selanjutnya? Ada Uci. Assalamualaikum Uci. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, bisa dilanjutin Uci, nomor 3 dibaca. Ustaz. Al-alamiyah ma'awaz fi'li adalah isim alam atau nama yang bentuknya sama seperti wazan fi'il, seperti Ahmad, Yazid. Salam tu ala Ahmada, saya mengucapkan salam kepada Ahmad. Oke, baik. Nah, itu yang ketiga. Nama orang yang bagaimana? Nama orang yang serupa dengan wazan fi'il. Jadi nama orang itu yang mirip-mirip sebetulnya. Nama orang yang ada tak marbutohnya, mirip dengan isim tasniyah. Isim muannas ya. Nama yang muannas mirip ya. Misalnya muslimatun, mu'minatun. Nah, itu kan muannas. Nah, itu mirip dengan mirip-mirip dengan isim yang ada tak marbutohnya. Yang kedua, nama orang yang mirip dengan isim tasniyah. Ya, isim tasniyah ada alif dan nunnya. Maka untuk membedakan saja sebetulnya. Untuk membedakan itu nama orang atau bukan ya, maka dibedakan. Yang ketiga adalah nama orang yang serupa dengan wazan fi'il. Nah, ini juga fungsinya sebetulnya untuk membedakan apakah itu fi'il atau isim yang digunakan sebagai nama. Seperti Ahmadu. Ahmadu ini kan serupa dengan fi'il mudhari. Ahmadu, Hamida, Yahmadu ya, dari kata asalnya Hamida, fi'il mudhari'nya Yahmadu ya, Hamida Yahmadu. Maka Yahmadu ini fi'il mudhari ya, domirnya huwa. Kalau domirnya ana maka menjadi Ahmadu ya, ana Ahmadu, saya memuji Ahmadu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, aku memujinya, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan fi'il mudhari ya. Ahmadu ini serupa dengan fi'il mudhari, domir ana ya, Ahmadu. Maka untuk membedakannya nanti dia itu isim, maka dijadikanlah isim ghairu munsharif. Seperti juga kata yazidu. Ini yazidu lebih jelas lagi, zada yazidu ya, yazidu. Maka ini serupa dengan fi'il mudhari. Dari kata zada ya, fi'il mudhari'nya adalah yazidu ya, yazidu ya, yazidu. Ini kan isim-isim yang menyerupai wazan fi'il ya, maka nanti dia menjadi isim ghairu munsharif ya, isim ghairu munsharif. Ahmada, tidak ada Ahmadi dan tidak ada tanwinnya. Salam tu ala Ahmada, salam tu ala Ahmada. Salam tu, saya memberikan salam atau mengucapkan salam, ala Ahmada, kepada Ahmad ya. Jadi ini yang ketiga adalah nama orang yang serupa dengan wazan fi'il. Nomor 4 dilanjutkan lagi Uci. Al-alamiyah ma'al ujmah adalah isim alam atau nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Contohnya adalah Ibrahim, Ismailu, Yusufu. La taqtulu Yusufa. Ya. Janganlah bunuh Yusuf. Ya, ini yang keempat kategorinya adalah alamiyah ma'al ujmah. Alamiyah itu adalah isim alam. Isim alam nama orang yang bagaimana? Ma'al ujmah. Ujmah ini adalah ajami, bahasa ajam. Ajam itu artinya bukan nama Arab ya. Bukan berasal dari bahasa Arab, atau kita kenal kata serapan ya, sebagai kata serapan ya.
di mana orang Arab ya tidak bisa mengucapkan kata-kata di dalam bahasa asing misalnya, maka ketika sudah masuk bahasa Arab, kata tersebut berubah bunyinya, yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Arab. Nah, itu namanya kata serapan ya. Jadi ada kata asing, ada nama orang asing yang kira-kira orang Arab susah menyebutkan nama tersebut, maka diubahlah hurufnya disesuaikan dengan lidah orang Arab supaya orang Arab bisa melafalkannya. Seperti misalnya kata-kata Ibrahim. Ibrahim ini dikatakan nama Ajami, bukan nama orang Arab. Ini bukan bahasa Arab juga Ibrahim, karena tidak ada wazan di dalam bahasa Arab if'alil, nggak ada. Ibrahim nggak ada wazan if'alil, itu nggak ada. Maka dikatakan bukan berasal dari bahasa Arab. Ini dikatakan bahasa Ajami. Bisa jadi bahasa aslinya Nabi Ibrahim itu namanya bukan Ibrahim. Ya, di dalam bahasa Ibrahim, Nabi Ibrahim berdakwah ketika di negerinya itu namanya bukan Ibrahim. Bisa jadi Ibrahim ini sudah menjadi kata serapan, sudah menjadi kata yang sudah diarabisasi, sudah mengalami ta'rib namanya, sudah mengalami arabisasi yang sudah diubah hurufnya menyesuaikan lidah orang Arab ya. Maka jadilah dia Ibrahim. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku menurunkan berbahasa Arab ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian mengerti. Maka semua kata yang sudah ada di dalam Al-Qur'an itu sudah menjadi bahasa Arab ya, walaupun Ibrahim kan nama orang asing. Ya, Ibrahim nama orang asing, tetapi sudah mengalami perubahan ya, sudah disesuaikan dengan lidah orang Arab ya. Karena bahasa aslinya bukan Ibrahim, bisa jadi bahasa-bahasa yang lain, bunyinya lain ya. Seperti juga Ismail, ini di dalam bahasa aslinya bukan juga Ismail ya, mungkin bahasa aslinya berbeda. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah itu kan bangsa Arab belum lahir, belum ada bahasa Arab. Ketika Nabi Ibrahim pada zaman waktu itu belum ada bangsa Arab, malah Nabi Ismail adalah nenek moyangnya bangsa Arab kan. Maka ketika Nabi Ismail berbicara, berdakwah di kaumnya, itu udah pasti bukan berbahasa Arab. Nenek moyangnya itu bahasa yang lebih tua dari bahasa Arab. Nah, maka bahasanya itu bukan berasal dari bahasa Arab. Ismail bisa jadi bahasa aslinya bukan Ismail, tetapi sudah diarabisasi. Begitu juga Yusuf. Atau kata-kata yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an yang termasuk di sini adalah Israila ya, Bani Israila ya, Israel ya. Israel, misalnya ya Bani Israila, ya Bani ya Bani ya Israila. Di sini Israila, Bani Israila, ini ya adalah harfun nida. Bani berarti munada ya, munada, maka munada mansub. Dia juga mudhaf, wa huwa mudhaf. Israel di sini adalah mudhafun ilaih, mudhaf ilaih dari Bani Israel, Bani dan Israel. Ini Bani bisa dibaca Bani, bisa dibaca Banu, tergantung dia rafa atau dia nasab atau jar. Bisa Bani Israel, bisa Banu Israel. Tapi di sini karena ada ya, maka dia mansub menjadi Bani. Nah, sedangkan mudhaf ilaih selamanya dia dibaca majrur kan? Mudhaf ilaih majrur. Nah, maka di sini majrurnya bukan menggunakan kasrah, tetapi menggunakan fathah karena dia termasuk sighah isim ghairu munsharif ya. Ismaila ya, Israila, ya Bani Adama bukan Adami, Bani Adama ya. Adama di situ Adama. Nah, ini juga isim ghairu munsharif karena Adama ya bukan termasuk wazan bahasa Arab ya. Namun nama-nama nabi yang ada di Al-Qur'an tidak semuanya juga isim ghairu munsharif ya. Seperti misalnya Nabi Shalih, kalau dikatakan Shalih, ini sesuai dengan wazan bahasa Arab. Nabi Shalih, Salihun ya. Walutun, Lut, Nabi Lut, ini juga fu'lun, Lutun.
Nuhun, ya itu termasuk munsharif ya, sebab dia sesuai dengan wazan ya. Sesuai dengan wazan bahasa Arab, ada wazannya. Salihun mengikuti wazan fa'ilun ya, mengikuti wazan fa'ilun ya. Jadi nama Nabi kalau dia tidak sesuai dengan wazan bahasa Arab dan memang bukan berasal dari bahasa Arab, nanti dia masuk ke dalam isim ghairu munsharif gitu ya. Nah, itu nama-nama isim ghairu munsharif. Misalnya saya sering contohkan, ada nama orang Indonesia ya, kira-kira orang Arab susah menyebutnya. Maka nanti ketika di bahasa Arab kan ya, nanti bunyinya beda. Nanti ketika bunyinya beda itulah nanti ya sudah menjadi bahasa Arab atau sudah diserap ke dalam bahasa Arab. Misalnya ada nama orang Indonesia, ini sering saya contohkan, namanya Cecep. Nah, ini kan rumit nih, orang Arab susah ngomong Cecep. Bagaimana ngomongnya gitu kan? Huruf C nggak ada di Arab, ya huruf E nggak ada di Arab, huruf C juga nggak ada, huruf P juga nggak ada. Nah, sudah pasti nanti orang Arab ketika bilang menyebut nama Cecep, nanti bahasanya berubah, bukan Cecep lagi, bunyinya berubah. Entah itu C diubah menjadi jim, ya, E diubah jadi I atau diubah menjadi I, entah P diubah menjadi ba atau menjadi fa. Yang jelas bahasanya berubah. Nah, perubahan inilah yang nanti menjadi namanya alamiyah ma'al ujmah, nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, kira-kira begitu nanti. Nanti ini masuknya isim ghairu munsharif ya. La taqtulu Yusufa. Yusufa di sini kedudukannya sebagai apa, Uci? Maf'ul. Ya, maf'ulun bih mansub ya. Maf'ulun bih mansub. Maka nanti di sini kalau mansub biasanya dia menggunakan an ya. Tetapi di sini dia tidak menerima tanwin. Ila taqtulu Yusufa. Tidak ada Yusufan. Maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Selanjutnya dibaca lagi Uci yang nomor 5. Al-alamiyatu ma'at tarkibil mazzi adalah isim alam atau nama yang juga merupakan terdiri dari dua kata yang telah menjadi satu kesatuan. Contohnya adalah hadromaut, ba'labak, ma'drib, zahabtu ila ba'labak, saya pergi ke ba'labak. Ya, ini yang selanjutnya, ini nama ya, ini nama tempat semua nih contohnya. Ma'diyakrib nama orang ya. Ini bisa nama tempat, bisa nama orang yang terdiri dari dua kata. Dia gabungan dari dua kata yang telah menjadi satu kesatuan ya. Misalnya kalau di Indonesia ada namanya Sukabumi, itu kan terdiri dari dua kata suka dan bumi ya. Tapi itu nama untuk satu daerah, namanya Sukabumi memang. Ada lagi misalnya nama-nama lainnya yang terdiri dari dua kata ya, misalnya nama-nama lainnya. Di sini adalah Hadramaut ya, tapi di dalam bahasa Arab Hadramaut ini juga dari dua kata, hadra dan maut, tapi bukan dia dua, tapi ini dijadikan untuk satu nama ya. Hadramaut memang nama kota, namanya Hadramaut, kota di Yaman ya, Hadramaut. Ba'labak ya, Ba'la dan Baka, Ba'labak ini juga nama daerah. Ma'di ini juga nama orang dari Ma'di dan Yakrib, dua kata ya. Tapi ini nama untuk satu orang ya. Ini maka kalau kata-kata gabungan seperti ini nanti dia menjadi isim ghairu munsharif. Intinya satu lagi, intinya tetap sama, untuk membedakan, intinya begitu, untuk membedakan dia memang digunakan untuk nama ya, kira-kira begitu. Nah, intinya kalau nama orang sebetulnya ya, semangatnya, spiritnya atau ruhnya adalah untuk membedakan ya. Yang pertama membedakan dengan taknis isim biasa, yang kedua membedakan dengan tasniyah, yang ketiga untuk membedakan dia dengan wazan fi'il,
Yang keempat, ya dia membedakan apakah itu nama atau bukan. Ya, karena ini nama ajami, orang pasti asing, ya jelas itu membedakan. Yang kelima, dua kata untuk menandakan dia satu. Intinya untuk membedakan, karena itu dua kata bukan satu-satu. Hadromaut bukan namanya hadro dan maut, tetapi di sini adalah satu kata, ya, untuk membedakan bahwa itu adalah satu kesatuan, ya, bukan dua kata, ya. Nah itu yang terakhir, ya, dari alamiah. Dilanjutkan Uci. Al-alamiyatu ma'al adl adalah isim alam atau nama yang juga diubah bentuknya menjadi wazan fi'il. Contohnya adalah Umar, Madoro, Habla, yang mana aslinya adalah Amirun, Mabirun, Habilun. Zahaba Umaru ilal masjidi, Umar pergi ke masjid. Nah ini juga yang terakhir adalah nama orang yang bagaimana? Ma'al adl. Ma'al adl itu apa? Berserta. Al-adl itu adalah ya, al-adl itu kan seimbang, artinya sudah disetimbangkan, sudah dirubah, ya. Di sini dikatakan juga diubah bentuknya menjadi wazan fu'al. Ini bacanya Umar, ini bacanya mudor, ya, mudoru. Umaru, mudor dan hubalu bacanya hubal, ya. Ini perubahan. Umaru ada perubahan, ya, sudah mengalami perubahan bentuk, ya. Yang asalnya adalah amirun. Nah ini kan isim fa'il. Umar itu aslinya maknanya sama, amirun, ya, amirun. Mudor itu madirun, ya, madirun. Dan hubal itu habilun. Nah itu nama-nama, ya, habilun jadi hubalu. Nah ini sudah mengalami perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk menjadi fu'alu. Pokoknya mengikuti wazan fu'alu. Nah ini secara sighah, ini lebih mudah lagi, ya, secara sighah mengikuti wazan fu'alu, ya, fu'alu. Maka dia ini termasuk apa namanya, kategori isim ghairu munsharif, ya. Seperti misalnya zahaba Umaru ilal masjidi, ya, Umar pergi ke masjid, ya. Umaru di sini seperti yang sering kita temukan an ibni Umar, seperti di hadis kita katakan an ibni Umar, bukan Umari. An ini harfu jar, ya, harfu jar, maka ibni di sini adalah isim majrur, ya. Umara di sini adalah mudhofun ilaih, ya. Anaknya siapa? Anaknya Umar, mudhofun ilaih. Maka mudhofun ilaih sudah pasti majrur. Tetapi di sini majrurnya bukan menggunakan kasrah, melainkan dengan fathah, ya. Umaru, ya, Umaru atau Umara. Cuma ada dua kemungkinan, tidak ada Umari, mudaru, ya. Nah itu nama-nama orang, ya, nama-nama yang bagaimana? Ya, nama-nama yang ada tak marbutohnya, ada alif nunnya, ya, nama yang mengikuti wazan fiil, nama yang, ya, apa namanya, kata serapan, ya, dari bahasa lain, dan nama yang terdiri dari dua kata atau nama yang mengikuti wazan fu'alu, ya. Nah itu yang dari nama, ya. Jadi ada beberapa nama, ya, yang tadi disebutkan. Baik, selanjutnya dilanjutkan mutahhir yang nomor wasfiyah, nomor 8. Nomor berapa sekarang? Nomor 7 dulu, ya? Ya, nomor 7. Al-wasfiyatu ma'a ziyadatil alifi wan nuni, yaitu sifat yang juga ditambahkan alif dan nun. Contohnya Rabbanu, Absyanu, Sakranu. Ya, Sakranu. Ya, ini ya, lanjut baca dulu. Hadza rajulun sakranu. Hadza rajulun sakranu. Ya, baik. Ini sifat, ya. Ini dua alasan juga. Alasan yang pertama adalah dia kata sifat. Kalau tadi dua ilat yang pertamanya adalah alamiah, nama orang. Yang kedua adalah sifat. Sifat yang bagaimana? Yang pertama sama sih, sifat yang ada alif dan nunnya.
Nah, ini yang kedua ya, sifat yang ada alif dan nunnya. Ini juga sama, intinya membedakan dia dengan tasniyah. Ghadbana. Nah, ini sama seperti Usmana. Kalau Usmana nama, ada alif dan nunnya. Kalau ini sifat, ghadban, atsyan, sakran. Hadza rajulun sakranu. Dia sebagai naat kan? Naat dari apa namanya ini? Khobar ya, khobar. Hadza sebagai mubtada. Ini kenapa? Adalah laki-laki yang bagaimana? Yang mabuk. Nah, ini marfu'nya dia tidak menggunakan dhammatain atau tidak menggunakan tanwin karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Baik, dilanjutkan nomor 8. Ya, Mutahhir. Al-wasfiyatu ma'a wazn al-fi'l, yaitu sifat yang wazannya af'alu. Contohnya ahmaru, aswadu, abyadu. Ishtaraitu qalaman aswadu fi suqi. Saya membeli pulpen hitam di pasar. Nah, ini intinya sama sih dengan wazan fi'il yang ketika di apa namanya di isim ya. Kalau alamiah tadi ada alamiah ada apa namanya nama yang termasuk isim ghairi munsharif adalah nama yang serupa dengan wazan fi'il. Ada Ahmad, ada Yazid. Fi'il sifat juga begitu, sifat yang menyerupai wazan fi'il seperti ahmaru ini untuk muzakkar ya, merah untuk muzakkar ahmar. Kalau perempuan hamra gitu kan. Aswadu ini hitam untuk muzakkar aswad. Kalau untuk muannasnya adalah saudau. Abyadu ini putih untuk mudzakkar. Ini sifat ya. Untuk muzakkar abyad. Kalau muannasnya nanti baydau ya. Ini nama-nama untuk sifat ya. Tadi ishtara itu di dalam sini qalaman. Nah, bacanya bukan aswadu tetapi aswada. Karena di sini adalah naat, sebagai naat. Saya membeli apa? Pulpen yang hitam. Nah, ini pulpen di sini sebagai maf'ulun bih ya, maf'ulun bih. Maka dia mansub. Aswada naat, dia mengikuti maf'ul bih, maka apa namanya? Mansub juga. Fisuqi ya, saya membeli pulpen di pasar. Dan sifat-sifat yang lainnya yang mengikuti wazan fi'il seperti ahmadu, ahmaru ya, ahmaru ya, wazannya af'alu, ahmaru, aswadu, abyadu dan lain sebagainya ya. Itu ya. Selanjutnya dilanjutkan lagi Mutahhir, baca yang nomor 9. Al-wasfiyatu ma'al adl, yaitu sifat yang bentuknya menjadi fa'ala dan maf'ul. Contohnya ahadu, musanna, masna ya, masna, suna'u, ahadun ya, masna ya. Ja'a tullabu, sanaan ya, sanaan di sini sanaa ya, tidak nah, dia wasfiyah ma'al adli ya, yang sudah dirubah bentuk menjadi apa? Menjadi wazan, menjadi bentuk apa namanya? Fa'alun ini ya, fa'alu ya, atau maf'alu seperti masna ya, masna ya. Masna ini termasuk mengikuti wazan yang ini ya. Ini mengikuti wazan yang ahadu ya, ahadu nanti mengikuti wazan yang ini fa'alu. Maka untuk sifat-sifat yang seperti ini ya, dia termasuk isim ghairu munsharif ya. Ya, sana juga ja'at tulab, sana dia datang murid, datang murid itu, murid-murid itu berdua. Masna juga gitu, masna dia termasuk
apa namanya isim ghairu munsharif ya. Masna ini kategorinya sih sama seperti yang apa namanya yang atas, dia huruf akhirnya adalah huruf ada apa namanya ada alif maksurahnya ya. Kalau ini ada alif mamdudahnya juga, sana'u. Tapi di sini untuk sifat ya, wasfiyah. Nah, sifat yang mengikuti wazan fa'al dan maf'al. Pokoknya maf'al. Kalaupun bukan tidak ada ya-nya di akhirnya, nah, maka nanti tetap dia menggunakan tetap isim ghairu munsharif ya. Masna ya. Maf'alu ya, maf'al. Nah, itu wasfiyah untuk kata sifat. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Tadi isim-isim ghairu munsharif ada syaratnya kapan dia berlaku sebagai isim ghairu munsharif dan kapan dia tidak berlaku sebagai isim ghairu munsharif. Coba dibaca selanjutnya. Hauna, bisa dengar Hauna? Ya Ustaz. Ya, silakan dilanjutkan. Syarat-syarat isim ghairu munsharif. Yang pertama, tidak sebagai mudhaf. Shallaitu fi masjidah katsira. Apabila menjadi mudhaf maka harakatnya berubah menjadi kasrah. Shallaitu fi masajidil madinati. Yang kedua, tidak menggunakan alif lam. Shallaitu fi masajidah. Apabila menggunakan alif lam maka harakatnya berubah jadi kasrah. Shallaitu fil masajid. Ya. Nah, ini isim ghairu munsharif yang tadi jenis-jenisnya sudah disebutkan ya. Contoh-contohnya juga. Nah, ini ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, selama dia tidak sebagai mudhaf maka dia dibaca isim ghairu munsharif ya. Ini syarat mutlak adalah dia tidak sebagai mudhaf ya, tidak sebagai mudhaf. Kalau mudhaf ilaih ya bagaimana? Ya, ini kalau mudhaf ilaih bisa, sedangkan di sini adalah sebagai mudhaf. Mudhaf itu yang di awal ya, mudhaf ilaih. Yang mana kita tahu mudhaf itu salah satu syaratnya adalah memang tidak boleh ada tanwinnya kan? Ketika mudhaf ya, mudhaf tidak boleh ada tanwinnya. Dan ini memang asalnya memang tidak ada tanwin ya. Tapi kalau misalnya kemasukan huruf huruf jar, maka dia tidak berlaku lagi isim ghairu munsharif. Misalnya di sini shallaitu fi masajida kasiratin ya. Saya salat di masjid-masjid, berarti masajida di sini sebagai isim majrur ya, ismun majrurun. Kasiratin sebagai naat dari masajid. Katsiratin dia majrur mengikuti isim majrur. Nah, dia majrur dibaca kasiratin, sedangkan masajida majrur dia, tapi majrurnya tanda jarnya adalah fathah. Nah, dia tidak menjadi isim ghairu munsharif, tetap dibaca fathah, yaitu menjadi isim ghairu munsharif selama dia tidak diidhofahkan. Sedangkan kalau dia diidhofahkan fi masajidil madinati. Nah, ini kan sudah menjadi mudhaf ilaih, masajid al madinati. Maka kalau sudah menjadi idhofah ya, dia tetap ya menjadi isim biasa saja ya, tidak berlaku baginya isim ghairu munsharif fi masajidi. Maka nanti ini termasuk ismun majrurun ya bi fi wa alamatu jarihi seperti biasa kasratun zahiratan fi akhirih ya, fi masajidi al madinati ya, fi masajidi al madinati, karena dia sebagai mudhaf. Yang kedua ya, tidak menggunakan alif lam. Maka tadi nama-nama tadi ya tidak ada alif lamnya. Kalau isim alam iya jelas, isim alam nama orang memang tidak ada alif lamnya ya, tidak boleh nama orang pakai alif lam. Ibrahim enggak ada al Ibrahim ya. Ismail itu tidak ada al Ismail. Nah, itu tidak ada alnya, memang dia nama. Dan sifat, kalaupun sifat juga sifatnya tidak dipakaikan alif lam. Kalaupun dipakai alif lam nanti dia tetap menjadi isim biasa saja, tidak menjadi isim ghairu munsharif. Misalnya di sini shallaitu fi masajida, karena ada fi di sini berarti majrur. Majrurnya menggunakan alif karena alif fathah, karena dia isim ghairu munsharif. Sedangkan yang bawah di sini shallaitu fil masajidi. Di sini tidak menjadi isim ghairu munsharif
disebabkan ada alif lamnya ya. Jadi kalau ada alif lamnya ya, maka dia tidak ya menjadi isim ghairu munsharif ya. Nah, itu ya. Kalau syahrul Ramadan dia munsharif apa bukan? Ramadan. Sarif. Ghair munsharif. Syahrul Ramadan apa nih? Dona. Syahrul Ramadan. Kenapa? Dia masuknya kategori apa mutahhir? Kenapa dia termasuk munsharif? Ya. Ada ya di Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dikatakan syahrul Ramadana. Ya, ini idhofah kan ya? Mudhofnya adalah syahru. Iya bukan? Iya. Mudhofnya adalah syahru. Mudhof ilaihnya Ramadan kan? Mudhofun ilaih. Nah, ini ya. Sedangkan yang membatalkan fungsi isim ghair munsharif adalah sebagai mudhof ya, bukan mudhof ilaih. Ya, kalau dia sebagai mudhof, ini kan mudhof nih di awal. Mana mudhof tadi? Bukan ini. Yang bawah. Ini masajid. Masajid sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya adalah al-Madinah ya. Maka kalau dia sebagai mudhof, hilang fungsinya ghair munsharif. Sedangkan dia sebagai mudhof ilaih, maka tetap seperti kata syahru Ramadana ya, syahru Ramadana. Maka dibaca ghair munsharif sebab ini termasuk alamiyah ma'aziyadati alif wan nun gitu kan. Dia nama orang yang bukan nama orang, nama bulan, bisa nama itu alamiah, nama itu bisa nama bulan, nama orang, nama tempat ya, pokoknya nama. Kalau di sini nama yang belakangnya ada alif dan nunnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lihat di soalnya. Oh, udah ada uci. Ya. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lihat setelahnya. Ini ada latihan berapa soal? 5 soal. Coba dibaca langsung ya. Dibaca langsung dijawab. Dibaca dan langsung dijawab. Coba nomor 1 ada Zahra. Assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Bisa dibaca Zahra? Nomor 1 sekalian dijawab. Soalnya kurang jelas Pak. Di sini lagi udah daripada daunnya. Bukunya ada nggak? Enggak Ustaz. Dapat pesawat enggak. Oh, belum dapat bukunya. Oke. Coba nomor 1 Uci deh, Uci. Kebaca nggak Uci? Mana Uci? Ya. Ada Uci? Mana? Halo, lagi nggak ada nih kayaknya. Siapa yang ada? Mutahhir, ada Mutahhir? Ada. Oh, coba ya, baik. Mutahhir, silakan dibaca nomor 1 sekalian jawab ya. Walamma duriba bna Maryam masalan. Alif masalan.
Cari isim ghair munsharif ya Ustaz. Ya, perintahnya apa di sini? Akhrij, keluarkan minal jumlah at-taliyah isman ghairi munsharifin ya, atau isman ghaira ya, sebagai isman ghaira atau isman ghairi juga boleh. Isman ghairi saja kita baca sebagai idhofah. Isman ghairi munsharifin ma'a sababihi ya. Dikeluarkan ya, sebutkan mana dalam contoh tersebut, dalam contoh ini mana isim ghair munsharifnya, beserta sebabnya. Yang D Ustaz, Maryama muannas, walamma duriba ibna Maryama. Maryama kedudukannya di dalam kalimat sebagai apa? maf'ul bih. Maryama maf'ul bih. Maf'ul dari mana? Maf'ul. Coba diartikan, walamma duriba, dan ketika Maryam dipukul, ibnu Maryam dipukul. Masalan, daraballahu masalan. Doroba apa? Perumpamaannya. Ya, memberikan contoh. Berarti walamma duriba, dan ketika anak Maryam diberikan contoh. Maka anak Maryam ini kan majhul ya, duriba majhul. Berarti ibnu ya, ibnu sebagai apa ibnu? Walamma duriba ibnu. Walamma duriba ibnu. Walamma duriba ibnu, berarti dia sebagai apa? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu Mutahhir? Kira-kira sebagai apa nih? Mudhaf. Ya, mudhaf ya. Dia dibaca domah, dia mudhaf ya, betul. Tapi alasan dia dibaca domah adalah sebagai apa namanya? Kalau majhul naibul fa'il. Dia naibul fa'il marfu'un ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il karena fiilnya adalah majhul. Ya kan? Kita bukan bilang fa'il tetapi naibul fa'il marfu'un. Wahwa baru wahwa mudhaf nanti, wahwa mudhaf. Dia berkedudukan sebagai mudhaf. Berarti kalau mudhaf Maryam sebagai Mudhaf ilaih. ya, mudhafun ilaih. Majrurun ya. Majrurun, betul. Majrurun wa alamatu jarrihi nanti fathatun zahiratun ya ala akhirih ya. Maryam, betul ya, ini Maryam, alasannya adalah karena dia muannas ya, muannas. Ini walaupun tidak ada tak marbutahnya tapi dia dikatakan muannas ya, muannas sebab dia adalah muannas hakiki, nanti muannasnya muannas asli ya, bukan muannas. Memang Maryam itu nama untuk muannas, bukan nama ya, bukan nama untuk laki-laki ya, maka nanti dikatakan muannas. Ini uci udah semua ya. Uci, ada lagi yang sudah mengerjakan belum? Ya. Nomor 2, coba kita lanjut. Nomor 2 ada siapa yang udah? Uci, ada Uci? Ini Uci lagi kemana nih? Kayaknya ditinggal nih. Ada siapa yang hadir? Hauna, ada Hauna? Ada Ustaz. Ya, silakan dibaca dan dijawab. Akhrij minal jumlah at-taliyah isman ghairu munsharif ma'a sababihi. Innahum yasmunam
ta'ata biyazidi biyazid. Dal Ustaz, biyazid almiyah ma'a waznil fi'il. Yazid ya, Yazid alamiyah ma waznil fi'il ya. Yazid isim alam beserta wazan fi'il. Nomor 3, wah si Zahra masih belum jelas ya? Masih Ustaz. Ya? Iya masih kurang jelas Ustaz. Tapi lagi dia Ustaz, lagi ada buka Ustaz. Kenapa? Lagi ada coba buka dia Ustaz, tapi masih labil. Oh masih labil, iya udah. Berarti Labil. iya, kita lanjut ke Mutahhir lagi deh, nomor 3 Mutahhir coba. Hadhihi masajid Ustaz. Hadhihi Masajidu betul. azimatun. Azimatun. Mana jawabannya? Yang D Ustaz. Yang D masajid. Alamiyatu ma'a sighatul muntahal jumu'. Yang emang masajid nama orang atau nama tempat? Masajid itu satu ilat apa dua ilat? Satu kan, berarti yang jim ya? Yang jim. Kalau yang dal itu kan ini bukan nama. Masjid itu kan emang nama jenis masajid, bukan alam, bukan nama orang ataupun nama tempat gitu ya. Nomor ini sampai berapa? Sampai 5. Nomor 4 ini kelihatan gak nih? Nomor 4 kita kembali ke hauna. Coba dibaca nomor 4 hauna. Kelihatan gak tuh? Soalnya akhastu itu Ustaz. Mana soalnya? Oh di sini nggak ada. Jumlahnya akhastu itu berarti. Oh iya, ini nggak ada iniannya nih harusnya nih. Ini harusnya, ya harusnya ini tidak ada alifnya ya. Ini tidak ada alif. Berarti ini kita ganti aja. Ini alif ya. Ini kita ganti. Ini ba. Nah, ini ba berarti ya. Ini salah penomoran ini. Ini jim. Dan ini dal. Di buku begitu juga nggak? Iya kayak gitu. Coba kita lihat di kalau di website nggak kelihatan, kita harus lihat. Oke, coba dibaca dulu ya soalnya ini ya, ini soalnya. Akhadtu ilma minal ulama'a. Al ulama alif ta'nis mamdudah. Ini ya. Alif. Alif ya. Al ulama alif ta'nis mamdudah ya. Ini min ulama'i ya, dibaca al ulama'i sebab dia pakai alif lam. Maka tadi poin terakhir adalah dia tidak berlaku sebagai isim ghair munsharif. Ya betul, tapi di sini al ulama alif sebabnya adalah alif ta'nis mamdudah. Ya betul ya. Jawabannya yang betul yang alif al ulama alif ta'nis mamdudah. Terakhir nomor 5. Uci udah balik belum Uci? Assalamualaikum Uci. Wah kayaknya tidur nih Uci nih. Uci belum bisa. Coba ya udah kalau gitu kita ke Mutahhir lagi. Mutahhir masih ada? Ada Ustaz. Ya silakan Mutahhir. Ini bukan wawu ya, bukan wawu. Masa ujuk-ujuk dari wawu? Ini kita ganti dulu ya. Ini kita ganti menjadi alif ba. Ini gimana nih editornya ba? Jim ya.
Ini dal. Oke. Al-jumlatul lati fiha ismun mamnu'un minas sarfi. Perintahnya apa nih Ustaz? Perintahnya apa? Kalimat yang tidak mengandung gitu ya. Kalimat yang tidak ada isim ghairu munsharifnya. Alati fiha alati fiha yang ada berarti ya. Yang terdapat. Iya, fiha kata yang atau kalimat yang terdapat isim ghairu munsharif yang mana? Nuh alaihi salam min akbarul anbiya'i al-mu'minin. Yang alif Ra'aitu rajulan yang ghadban. ghadban, ya. Kenapa tuh? Yang ghadban Ghadbana. Mengikuti wazan apa tadi? bukan mengikuti wazan, dia wasfiyah ma'a alif wa nun gitu kan. Wasfiyah ma'a ya wasfiyah ma'a alif wa nun. Kalau masajid yang ba kenapa tuh? Karena dia itu sebagai mudhof. Ya, karena sebagai mudhof maka tidak ya. Masajidun apa nih? Nah, dia tidak sebagai ini ya. Baik. Ini Nuhun. Kalau Nuh bukan isim ghairu munsharif dia, walaupun nama nabi, tapi dia mengikuti wazan. Ada sighah bahasa wazan di dalam bahasa Arab fu'lun ya. Nuhun ya. Min akbaril anbiya. Anbiya di sini dia ada alif lamnya juga, dan ya ada alif lam anbiya. Nabiyun ini juga alifnya alif tambahan. Anbiya ya, kalau tanpa alif lam dia jadi isim ghairu munsharif karena kata dasarnya huruf aslinya adalah nun, ba dan ya ya, dan alifnya adalah alif tambahan. Baik, itu tentang isim ghairu munsharif ya.